selamat datang lagi di sesi kita kali ini. Hari ini kita punya bahasan seru nih dari buku Principles of Marketing, khususnya bab 7. Ya, Intinya, strategi pemasaran yang intinya soal nilai pelanggan. yap. Simpelnya gimana sih perusahaan itu menciptakan nilai yang oke buat pelanggan yang tepat sasaran. Karena ya nggak mungkin juga kan kita bikin semua orang seneng. Persis, dan ini tuh pergeseran fundamental loh dalam cara pandang pemasaran. Dulu mungkin mikirnya cuma gimana cara jual produk. Iya ya. Sekarang, kuncinya justru di pemahaman mendalam soal kebutuhan spesifik pelanggan. Terus gimana kita bisa penuhi itu lebih baik dari kompetitor? Nah, ini ada 4 langkah penting. Segmentasi, penargetan, diferensiasi, sama positioning. 4 langkah ya. Oke, kedengarannya strategis banget. Yuk, kita bedah satu-satu deh. Mulai dari yang pertama. Katanya harus membagi-bagi pasar dulu ya. Itu maksudnya gimana tuh? Betul. Jadi, bayangin aja pasar itu kayak, kerumunan orang yang gede banget. Isinya macam-macam. Oke. Ada yang kebutuhannya A, ada yang B, seleranya beda, tinggalnya di mana juga beda. Nah, segmentasi pasar itu seni untuk memilah kerumunan tadi jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Oh, kelompok-kelompok gitu ya. Iya, kelompok yang isinya orang-orang dengan kemiripan tertentu. Tujuannya, ya biar kita bisa lebih fokus ngelayanin mereka. Oke, masuk akal. Jadi biar nggak asal tembak gitu ya. Biar tepat sasaran. Terus cara milahnya gimana? Apa aja nih yang biasa dilihat? Ada beberapa cara yang umum dipakai. Pertama, itu geografis. Ini yang paling dasar lah ya. Geografis, lokasi gitu. Ya, membagi berdasarkan lokasi. Negara, mungkin provinsi, kota, bahkan bisa jadi kompleks perumahan tertentu. Oh, oke. Contohnya, ada perusahaan yang fokus jualannya cuma di Pulau Jawa. Atau ada yang targetnya kota-kota besar aja. Tapi, hati-hati juga. Jangan pukul rata. Maksudnya? Ya misalnya, menganggap semua negara di Amerika Tengah atau Selatan itu sama aja. Kan bahaya. Contoh di buku itu bagus. Republik Dominika sama Brasil aja udah beda banget. Bahkan bahasanya. Yang satu Spanyol, yang satu Portugis. Wah, iya bener juga ya. Detail kecil tapi penting. Oke, selain lokasi, apalagi nih basis segmentasinya? Yang paling sering dipakai, dan mungkin paling gampang datanya, itu demografis. Demografis. Ini yang kayak usia, jenis kelamin gitu, bukan sih? Betul. Usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, status perkawinan, etnis, bahkan generasi. Contoh gampang, coba lihat merek-merek olahraga kayak Nike, Under Armour gitu. Iya. Sekarang mereka makin serius loh garap pasar perempuan. Kenapa? Karena potensinya gede banget dan mungkin dulu agak terabaikan. Oh iya, bener juga. Atau lihat deh cara pemasaran buat generasi Z. Pasti beda banget kan pendekatannya dibanding ke generasi baby boomers? Beda banget pasti. Nah, kalau mau contoh pendapatan, lihat aja merek mobil mewah kayak Bentley. Jelas banget kan, mereka nggak nargetin semua orang, targetnya ya yang berpenghasilan tinggi. Iya sih, itu jelas banget siapa target pasarnya. Tapi nih, kadang demografi aja kayaknya nggak cukup ya. Misalnya 2 orang usianya sama, pendapatannya mirip, tinggalnya deketan, tapi gaya hidupnya bisa jadi beda jauh. Nah, itu dia poinnya. Justru karena itu, ada lagi yang namanya segmentasi psikografis. Psikografis, wah ini kayaknya lebih dalam ya. Iya, ini ngelihatnya lebih ke gaya hidup, kepribadian, sama nilai-nilai yang dianut konsumen. Contoh di buku, kan ada merek sepeda Gazelle. Oh iya, sepeda Gazelle. Mereka punya model buat orang yang sepedaan tiap hari buat kerja, tapi juga punya model khusus buat keluarga kerajaan Belanda yang mungkin pakainya buat santai di taman istana. Kan beda banget tuh gaya hidupnya. Beda banget. Yang satu fungsional, yang satu mungkin lebih ke prestige atau leisure ya. Betul. Ini nyambung ke konsep kita adalah apa yang kita konsumsi. Seringkali barang yang kita pilih itu jadi semacam cerminan diri, cerminan kepribadian kita. Wah, ini menarik nih. Produk jadi bagian dari identitas gitu ya. Kayak contoh merek Shinola di buku itu. Yang jualannya kesan autentik buatan Detroit. Orang beli mungkin bukan cuma karena jamnya bagus, tapi karena cerita di baliknya. Tempat sekali. Oke, ada lagi cara segmentasi yang lain? Masih ada. Apalagi? Ada satu lagi yang juga penting banget, yaitu segmentasi perilaku. Perilaku. Maksudnya perilaku konsumen gitu. Iya, ini kita lihat gimana konsumen berinteraksi langsung sama produknya.
Seberapa sering mereka pakai, manfaat utama apa sih yang mereka cari dari produk itu, terus tingkat loyalitasnya gimana, sikap mereka ke produk atau merek kita gimana. Jadi lebih ke actionnya ya? Betul. Banyak ahli bilang ini justru titik awal terbaik buat segmentasi. Kenapa? Karena langsung fokus ke hubungan nyata antara konsumen sama produk atau layanan kita. Oke. Contohnya gimana nih segmentasi perilaku? Paling gampang lihat loyalitas. Ada konsumen yang fanatik banget sama satu merek, nggak mau pindah ke lain hati. Macheads atau fans Apple sejati itu contoh klasiknya. Iya, ada tuh yang gitu. Ada juga yang loyalnya ke beberapa merek aja. Ganti-ganti tergantung situasi atau promo. Ada juga yang sama sekali nggak loyal, selalu cari yang paling murah atau paling baru, nggak peduli mereknya apa. Beda-beda ya tingkat loyalitasnya. Nah, cara kita mendekati ketiga kelompok ini pasti beda kan? Nggak bisa disamain. Jelas beda lah. Oke, jadi tadi ada geografis, demografis, terus psikografis, dan terakhir ini perilaku. Wah, ternyata banyak ya cara mengiris kue pasar ini. Kelihatannya ini jadi fondasi yang krusial banget ya sebelum kita ngapa-ngapain lagi. Fondasi yang sangat krusial. Karena kalau kita salah mengidentifikasi segmen pasar kita, atau malah nggak melakukan segmentasi sama sekali, ya itu sama aja kayak mancing tapi nggak tahu di kolam mana ada ikannya. Haha, iya juga ya. Buang-buang umpan nanti. Nah, setelah kita punya peta, segmen-segmen pasar ini, baru deh kita masuk ke langkah kedua, penargetan pasar atau targeting. Oke, jadi setelah pasarnya diiris-iris jadi beberapa kelompok atau segmen, langkah berikutnya adalah kita milih nih, mau fokus garap segmen yang mana aja, gitu ya? Tepat. Terus gimana cara milihnya? Apa kita langsung aja pilih segmen yang paling gede ukurannya, yang paling banyak orangnya? Belum tentu itu strategi terbaik. Memang, kita perlu evaluasi daya tarik tiap segmen. Kita lihat ukurannya seberapa besar, potensi pertumbuhannya ke depan gimana, terus seberapa ketat persaingannya di segmen itu. Oke. Dan yang paling penting, cocok nggak segmen itu sama tujuan dan sumber daya yang perusahaan kita punya? Nah, ini penting nih soal sumber daya. Betul. Segmen yang paling besar atau tumbuhnya paling cepat itu emang seringkali kelihatan paling menggiurkan. Tapi, biasanya di situ juga persaingannya paling keras, paling berdarah-darah. Iya juga ya, udah banyak pemain besarnya mungkin. Nah, buat perusahaan yang mungkin ukurannya lebih kecil atau sumber dayanya terbatas, kadang-kadang lebih cerdas justru main di segmen yang lebih kecil, yang kurang dilirik sama pemain-pemain besar. Istilahnya, jadi ikan besar di kolam kecil. Strategi niche gitu ya, fokus di ceruk pasar. Masuk akal banget. Jangan maksain diri lawan raksasa kalau kita belum sekuat itu. Terus, ada model-model atau strategi penargetan yang beda-beda nggak? Ada spektrumnya gitu, dari yang paling luas sampai yang paling sempit. Oke, gimana tuh? Yang paling luas itu namanya pemasaran tanpa diferensiasi, atau sering disebut mass marketing. Mass marketing, kayak jualan satu produk buat semua orang gitu. Persis. Mengabaikan semua perbedaan segmen, pokoknya satu tawaran untuk seluruh pasar. Ini model yang udah tua banget sih, dan sekarang udah jarang banget dipakai. Kenapa? Ya karena pasar sekarang udah terlalu beragam. Ya, kayaknya udah nggak relevan ya di zaman sekarang. Oke, itu yang paling luas. Terus yang lebih fokus? Naik satu tingkat, ada pemasaran terdiferensiasi, atau segmented marketing. Di sini perusahaan milih beberapa segmen pasar sekaligus. Tapi dia merancang tawaran yang beda-beda untuk masing-masing segmen. Jadi nggak satu produk buat semua, tapi produk A buat segmen A, produk B buat segmen B, dan seterusnya. Oh, contohnya kayak perusahaan consumer goods besar gitu ya, yang punya banyak merek sabun atau sampo dengan target beda-beda. Tepat sekali. Kayak Unilever atau P&G itu contoh klasiknya. Mereka punya banyak banget merek di kategori yang sama, tapi masing-masing punya target pasar dan janji manfaat yang sedikit berbeda. Tujuannya biar bisa menjangkau lebih banyak tipe konsumen. Oke, biar nggak ada celah yang kosong gitu ya. Menarik. Ada lagi yang lebih fokus dari ini? Ada. Ini yang tadi kita sebut strategi niche. Namanya pemasaran terkonsentrasi atau niche marketing. Nah, ini dia. Di sini perusahaan fokus banget ngerap satu atau mungkin beberapa segmen kecil aja yang sangat spesifik. Tujuannya yaitu tadi, jadi pemain yang dominan di ceruk pasar yang kecil itu. Contohnya ada nggak? Di buku ada contoh bagus, Stitch Fix. Mereka itu layanan personal styling online khusus buat wanita sibuk. Oh, yang milihin baju itu ya?
Iya, kerennya mereka pakai kombinasi algoritma komputer yang canggih plus stylist manusia beneran buat milihin baju yang cocok sama profil gaya pelanggan. Profilnya detail banget, sampai nanya hal-hal kayak bagian tubuh mana yang ingin Anda tonjolkan, atau minta link ke akun Pinterest pelanggan buat lihat seleranya. Wah, gila itu personal banget sih. Mereka benar-benar usaha kenalan sama pelanggannya ya. Fokus banget kan? Keuntungannya jelas. Posisi pasar mereka kuat di segmen itu, mereka paham banget kebutuhan konsumennya, dan pemasarannya jadi lebih efisien karena targetnya sangat jelas. Pasti loyalitas pelanggannya tinggi juga ya kalau gitu. Oke, itu niche marketing. Ada yang lebih sempit lagi? Ada. Yang paling sempit itu pemasaran mikro. Ini levelnya udah sampai menyesuaikan produk dan program pemasaran untuk kebutuhan dan keinginan individu spesifik, individual marketing, atau lokasi yang sangat spesifik. Misalnya, satu kota atau bahkan satu toko aja, local marketing. Wow, sampai level individu. Kayak gimana tuh contohnya? Ya, misalnya, penjahit yang bikin baju sesuai pesanan satu pelanggan, itu individual marketing. Atau kalau local marketing, mungkin ada promo khusus yang cuma berlaku di cabang supermarket di kota tertentu. Oke. Jadi pilihannya luas ya. Dari yang nyasar semua orang sampai yang fokus ke satu orang atau satu lokasi. Kuncinya berarti memilih strategi target yang paling pas sama kemampuan dan tujuan perusahaan ya, biar nggak buang-buang energi dan biaya. Tepat sekali. Nah, anggaplah targetnya udah kita pilih nih. PR berikutnya kan, gimana caranya biar kita di mata target konsumen itu kelihatan beda dan lebih menarik dibanding pesaing. Pertanyaan kunci. Dan disinilah kita masuk ke dua langkah terakhir yang saling terkait erat. Diferensiasi dan positioning. Diferensiasi dan positioning ini sering banget kedengeran. Apa sih bedanya persisnya? Oke, gampangnya gini. Setelah kita tahu mau melayani siapa, itu targeting, kita harus putuskan bagaimana kita mau menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda yang punya nilai lebih buat mereka. Itu diferensiasi. Oke, diferensiasi itu bikin beda ya. Ya, bikin tawaran kita benar-benar beda dari pesaing untuk menciptakan nilai pelanggan yang superior. Bedanya bisa dari mana aja. Bisa dari produknya, fitur unik, kinerja lebih bagus, desain lebih keren, kualitas lebih awet. Contoh paling gampang, ya Rolex tadi. Bedanya jelas di kualitas presisi dan kemewahannya. Oke, produk. Apalagi? Bisa juga lewat layanannya. Pengiriman super cepat, pemasangan gratis, customer service yang ramah dan responsif banget. Contohnya Zeppos yang terkenal dengan layanan wow-nya itu. Oh iya, layanan pelanggan Zappos legendaris tuh. Bisa juga beda di saluran distribusinya. Mungkin jangkauannya lebih luas atau cara jualnya lebih unik. Bisa juga lewat orang-orangnya, SDM-nya. Karyawan yang lebih terlatih, lebih ramah, lebih kompeten. Kayak keramahan staf maskapai tertentu gitu ya. Bisa jadi. Dan terakhir, bisa juga lewat citra atau image merek. Membangun persepsi merek yang kuat dan khas di benak konsumen. Kayak citra tangguh dan kebebasan yang dibangun Harley Davidson misalnya. Intinya, diferensiasi itu adalah aksi nyata untuk jadi unik dan lebih baik di mata konsumen. Oke, jadi diferensiasi itu apa yang bikin kita beda secara nyata. Terus, positioning itu apa? Nah, kalau positioning itu lebih ke hasil akhir di kepala konsumen. Gimana produk atau merek kita itu didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut-atribut penting dibandingkan dengan produk pesaing. Ini soal persepsi. Jadi, posisi kita di benak konsumen gitu ya? Tepat. Tempat produk kita bermukim di benak konsumen relatif terhadap produk pesaing. Tujuannya adalah untuk menempati posisi yang jelas, khas, dan diinginkan. Misalnya, kalau saya sebut merek Avanza, apa yang muncul di benak Anda? Mobil keluarga, irit, muat banyak, harganya terjangkau. Nah, itu positioning Avanza. Jelas kan? Beda kalau saya sebut Ferrari. Beda jauh. Langsung kebayang mobil sport, kencang, mewah, mahal. Nah, itu dia positioning. Ini tentang bagaimana kita ingin dicap atau dikenal oleh target pasar kita. Dan cap itu harus positif, unik, dan sesuai dengan apa yang mereka cari. Oke. Jadi positioning itu kayak klaim kita di pikiran konsumen ya. Dan diferensiasi itu bukti nyata dari klaim itu. Ini nyambung banget dong ke pertanyaan dasar konsumen, kenapa gua harus pilih merek lo dibanding yang lain? Tepat sekali. Dan jawaban lengkap untuk pertanyaan konsumen tadi, itu yang kita sebut sebagai value proposition atau proposisi nilai. Value proposition.
proposisi nilai. Iya, ini adalah keseluruhan paket manfaat atau nilai yang kita janjikan ke konsumen yang jadi dasar diferensiasi dan positioning merek kita. Ini adalah jawaban utuh kenapa konsumen harus memilih kita. Ada beberapa resep atau strategi proposisi nilai yang umum. Oh, ada resepnya juga. Apa aja tuh? Pertama, ada strategi more for more. Lebih banyak untuk lebih banyak. Maksudnya? Maksudnya, kita kasih produk atau layanan yang paling top, paling premium, paling bagus kualitasnya, tapi ya harganya juga paling tinggi. Pikirin aja hotel bintang 5++, mobil sport super mewah, atau berlian Hearts on Fire yang di buku itu, yang diklaim potongannya paling sempurna di dunia. Ini jualannya kualitas superior, gengsi, dan status. Oke, ini buat segmen pasar yang nggak terlalu masalah sama harga, yang penting dapat yang terbaik dan paling bergengsi. Oke, lanjut. Kedua, ada more for the same. Lebih banyak untuk harga yang sama. Iya, ini biasanya strategi penantang. Mereka coba nyerang pemain more for more dengan menawarkan kualitas atau manfaat yang sebanding, tapi harganya sama atau bahkan sedikit lebih murah. Jadi konsumen merasa dapat lebih untuk harga yang sama. Jadi value-nya lebih tinggi gitu ya, kualitas setara tapi harga lebih bersahabat. Menarik. Ada lagi? Ketiga, the same for less. Sama, tapi lebih murah. Betul. Ini jagoannya toko-toko diskon atau merek-merek private label supermarket. Mereka bilang barang kami kualitasnya mirip kok sama merek terkenal itu, tapi harga kami jauh lebih murah. Mereka bisa begitu karena biasanya punya daya beli besar ke supplier dan operasinya sangat efisien. Nah, ini pasti banyak banget dicari konsumen yang sensitif harga, tapi tetap pengen kualitas yang lumayan oke. Keempat, ada less for much less. Lebih sedikit untuk jauh lebih murah. Ini gimana? Ini pemenuhi kebutuhan konsumen yang memang nggak butuh fitur macam-macam atau kualitas super, dan yang paling penting buat mereka adalah harga yang sangat murah. Jadi mereka rela mendapat kurang, less, fitur atau kualitas, asal bayarnya jauh lebih murah, much less. Oh, jadi ada pasarnya juga ya buat produk yang cukup aja asal murah banget? Tentu ada. Di buku kan ada contoh menarik soal persaingan Uber versus Careem di Timur Tengah. Keduanya main di pasar taksi premium yang regulasinya ketat. Careem sebagai pemain lokal mungkin unggul dalam pemahaman preferensi lokal, ini bisa jadi more buat orang lokal. Sementara Uber bawa nama besar global dan mungkin teknologi. Konsumen bisa milih berdasarkan mana yang mereka anggap less atau more sesuai kebutuhan dan dompet mereka. Oke. Jadi ada pasar buat yang penting berfungsi dan murah. Terakhir, Yang kelima, ini yang paling diidam-idamkan semua konsumen dan seringkali jadi janji manis perusahaan, more for less. lebih banyak untuk lebih murah. Wah, ini mah sempurna banget. Kedengarannya sempurna kan? Dapat lebih banyak manfaat, fitur lebih banyak, kualitas lebih bagus, tapi bayarnya lebih murah. Beberapa perusahaan mungkin bisa mencapai ini dalam jangka pendek misalnya pas baru launching atau lagi promo besar-besaran. Contohnya Home Depot. Di awal kemunculannya, dianggap menawarkan pilihan produk terbanyak, layanan terbaik, sekaligus harga terendah. Tapi, Tapi, dalam jangka panjang, ini susah banget dipertahankan. Kenapa? Ya logikanya aja, untuk memberikan more, lebih banyak manfaat, kualitas lebih tinggi, itu biasanya butuh biaya lebih tinggi juga. Jadi, susah untuk sekaligus menawarkan less. Di harga jualnya secara berkelanjutan, bisa-bisa malah rugi perusahaannya. bener juga sih, kayak hukum alam ekonomi ya. Susah menjaga keseimbangan itu terus-menerus. Jadi memilih satu proposisi nilai yang jelas dan konsisten menjalankannya, itu jadi kunci banget ya. Kayak BMW yang dari dulu nempel banget sama citra di Ultimate Driving Machine, itu contoh more for more yang konsisten. Persis, konsistensi itu krusial banget. Dan setelah kita susah payah menentukan posisi yang kita inginkan dan proposisi nilai yang mau kita tawarkan, pekerjaan belum selesai loh. Belum, apalagi? Kita harus benar-benar menyampaikan dan mengkomunikasikan posisi dan nilai itu ke target konsumen kita. Nggak cukup cuma ada di rencana atau di kepala kita aja. Oh iya, harus dieksekusi ya. Gimana caranya? Nah, disinilah semua elemen bauran pemasaran yang terkenal banget itu, 4P, product, price, place, distribusi, dan promotion, harus bekerja sama secara terpadu. 4P. Jadi ini bagian implementasinya ya. Gimana ke-4P ini harus mendukung positioning tadi? Harus selaras, harus sinkron. Misalnya,
Kalau kita mau diposisikan sebagai merek berkualitas premium dengan proposisi nilai more for more, ya produknya harus beneran berkualitas tinggi, nggak boleh abal-abal. Jelas. Price-nya, harganya, harus mencerminkan kualitas premium itu, nggak bisa dijual murah. Place-nya atau saluran distribusinya harus di tempat-tempat yang sesuai dengan citra premium, mungkin di butik eksklusif atau mall kelas atas, bukan di pasar tradisional. Oke. Dan yang terakhir, promotionnya, iklannya, materi promosinya, eventnya, semuanya harus mengkomunikasikan pesan kemewahan, kualitas, dan eksklusivitas itu. Semuanya harus satu suara. Jadi nggak boleh ada yang false gitu ya, semuanya harus mendukung cerita yang sama. Kayak contoh Ford di buku itu ya, mereka pakai berbagai macam produk, dari truk gede sampai mobil irit, strategi harga yang beda-beda buat tiap model, jaringan distribusi, dealer yang luas dan didukung kuat, plus promosi yang masif, iklan miliaran dolar, media sosial, dan lain-lain untuk menyampaikan nilai yang mereka janjikan ke target konsumen mereka secara konsisten. Tepat sekali. Semuanya harus terintegrasi. Nggak bisa produknya nyakunya premium tapi dijual obralan di pinggir jalan. Atau iklannya keren banget tapi pelayanan di tokonya jutek. Positioning itu dibangun lewat total pengalaman yang dirasakan konsumen saat berinteraksi dengan merek kita di semua titik kontak. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, prosesnya itu dimulai dari kita memilas pasar jadi kelompok-kelompok, segmentasi, lalu memilih kelompok mana yang mau kita sasar, targeting, terus kita menentukan gimana caranya kita tampil beda, dan apa janji nilai unik kita, diferensiasi dan positioning dengan value proposition. Dan terakhir, kita menyampaikan janji itu secara konsisten lewat semua aktivitas pemasaran kita, 4P. Runtutannya jelas banget ya. Betul. Ini kerangka berpikir strategis yang sangat powerful untuk membantu perusahaan fokus. Fokus pada penciptaan nilai yang sesungguhnya, bukan cuma buat semua orang, tapi buat pelanggan yang tepat. Jadi kesimpulannya buat Anda semua yang lagi dengerin nih, inti dari pemasaran modern itu sebenarnya bukan cuma soal jualan barang atau pasang iklan, tapi ini soal strategi yang terencana. Kuncinya adalah kenali pasar Anda sedalam mungkin, pilih siapa yang paling bisa Anda layani dengan sumber daya dan keunggulan yang Anda punya, lalu bangun posisi yang unik dan benar-benar bernilai di benak mereka. Fokusnya pada penciptaan nilai jangka panjang, bukan sekedar transaksi sesaat. Dan perlu diingat juga, ini bukan pekerjaan yang selesai sekali jalan. Pasar itu dinamis, selera konsumen berubah, pesaing juga nggak tinggal diam. Jadi tantangannya adalah gimana melakukan semua ini secara konsisten, sambil terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Perusahaan yang sukses dalam jangka panjang biasanya adalah mereka yang nggak pernah berhenti mencari cara untuk memberikan nilai yang lebih baik lagi bagi pelanggan pilihan mereka. Nah, sebelum kita benar-benar tutup sesi ini, ada satu pertanyaan nih buat jadi bahan renungan Anda yang nyambung banget sama obrolan kita tadi. Sekarang ini kan zamannya data ya. Perusahaan itu punya banyak banget data tentang kita konsumen. Banyak banget. Dari apa yang kita beli, website apa yang kita kunjungi, apa yang kita like atau share di media sosial, lokasi kita di mana, wah macem-macem deh. Pertanyaannya adalah, gimana caranya perusahaan bisa memanfaatkan data sebanyak itu untuk melakukan segmentasi dan penargetan yang lebih canggih dan efektif, tapi di saat yang sama melakukannya secara etis dan bijaksana? Pertanyaan bagus. Bukan itu benar-benar relevan, membantu, dan memberdayakan kita sebagai konsumen. Bukan malah bikin kita merasa dikotak-kotakan, diawasi, atau bahkan data kita dimanfaatkan dengan cara yang kurang pas atau nggak kita inginkan. Itu tantangan besar di era digital ini. Coba deh Anda pikirkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada insight baru yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.